lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, tadi kita udah ngeliat nih dok, kan sekarang lagi musim pancaroba. Betul. Ya, penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada saat musim pancaroba, ya. Termasuk flu dan salah satunya sakit sendi. Betul. Kebetulan saya juga lagi sakit sendi nih dok. Oh ya? Iya, tapi bukan karena musim pancaroba. Karena apa nih? Karena abis nge-gym kemarin. Wah. Tapi nih ngomongin nge-gym ya, pasti kan abis nge-gym lapar. Iya, bener. Nisa sudah makan siang belum? Wah, saya udah makan siang sehat. Nah, makannya apa nih biasanya nih? Ada bayam salah satunya. Bayam merah? Bayam merah, iya. Kenapa suka bayam merah? Karena katanya bayam merah itu sangat sehat sekali loh dok. Nah, ini kebetulan nih ya, bayam merah kan warnanya merah ya. Sama loh dengan baju saya. Iya ya? Iya, menarik ya. Betul. Tapi memang bayam merah ini anggapan di masyarakat katanya bisa mencegah anemia dok Nisa. Wah, betul. Iya, kemudian dok. juga ada yang bilang mengatakan bisa untuk mencegah kolesterol tinggi dan sebagainya. Nah, ya, banyak sekali manfaatnya dok ya. Tapi kita pastikan dulu nih ke narasumber kita. Bener nggak sih bayam merah banyak manfaatnya? Iya, langsung saja kita undang Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Ya. Halo dok, dokter. apa kabar? Baik. Iya. Selamat datang, udah pesta bayam ini. Dokter suka bayam merah? Oh suka sekali, semua sayuran suka. Wah. Bayam hijau ya, Iya. tapi memang bayam ini macamnya banyak dok ya. Ada yang hijau, ada yang merah, mungkin ada yang lain juga dok ya? Iya. Dan memang kalau kita ngomongin bayam merah, ini banyak nih dok anggapan di masyarakat ya, yang mengatakan bahwa bayam merah ini dia bisa mencegah anemia. Ini fakta atau mitos dok? Iya, ini tapi dok sebelumnya kita mesti lihat dulu nih liputan tentang bayam merah. Berikut tayangannya. Dibandingkan bayam hijau, bayam merah memang kurang populer meskipun dipercaya kaya akan gizi. Bayam merah disinyalir mengandung banyak serat, karenanya sayuran ini konon dapat digunakan untuk melancarkan proses buang air besar. Rasa bayam merah pun lebih manis ketimbang bayam hijau. Bayam merah dapat tumbuh di daerah dengan iklim tropis seperti Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, begitu juga di daerah dengan iklim subtropik seperti negara-negara di benua Amerika. Walaupun begitu, bayam merah akan tumbuh lebih subur jika ditanam di daerah tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Tanaman bernama latin Blythum rubrum ini mempunyai ciri-ciri tinggi batang yang bisa mencapai 1 meter dengan batang yang lentur dan berair. Daunnya berbentuk bulat telur, lemas, berujung tumpul dengan pangkal runcing dan berwarna merah. Nah, konon bayam merah sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita kanker usus besar, kencing manis, kolesterol, serta darah tinggi untuk tujuan pengobatan. Benarkah demikian? Bayam merah pernah, tapi nggak terlalu sering. Pernah? Iya. Lebih enak yang merah sih. Lebih banyak antioksidannya ya setahu saya ya. Iya kalau bayam merah dibandingkan bayam hijau. Bayam merah sama bayam hijau ya, bedanya warnanya sih. Kalau rasanya nggak terlalu kerasa beda. Sepertinya sama aja dengan yang bayam hijau untuk daya tahan tubuh, untuk nambah kekuatan. Manfaatnya sebenarnya kalau saya sih berpikirnya untuk lebih ke nambah zat besi ya. Apalagi perempuan kan untuk mencegah anemia segala macam gitu Kak. Setahu saya sih buat pencernaan ya, buat lambung juga, terus kayaknya bisa buat diet juga kali. Meskipun penelitian mengenai manfaat bayam merah masih belum banyak beredar, namun sayuran ini memang sudah umum digunakan sebagai bahan makanan termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada salahnya memasukkan bayam merah sebagai alternatif bahan makanan sehat yang bisa Anda konsumsi sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengolah bayam merah agar manfaatnya bisa kita dapatkan secara optimal? Lalu apa saja fakta dan mitos seputar sayuran ini? Temukan jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat. Itu
Itu dia pendapat masyarakat terkait bayam merah ya. Iya. Jadi ada yang bilang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Dan tadi dok, ada yang bilang bahwa bayam merah ini bisa mencegah anemia. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Nah, Kenapa dok? Kok bisa? Ya. Yang namanya bayam, mau bayam hijau atau bayam merah, mereka kaya akan mineral ya. Betul. Mineral yang paling banyak adalah kalsium, kemudian kaya akan zat besi. Jadi zat besi inilah yang dianggap baik untuk memperbaiki orang dengan anemia. Tapi harus ingat ya, orang dengan anemia kalau hanya mengkonsumsi zat besi yang ada di tumbuh-tumbuhan di bayam ini kaya akan serat. Namanya fitat. Sehingga Betul. absorpsinya nanti di dalam tubuh itu tidak sebaik yang ada di hewani. Oh, Ya. gitu dok ya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki anemia, jangan hanya bersumber dari sumber nabati. Tapi Jangan hanya hewani dari juga daun. ya. Hewani juga harus Seperti ada. daging merah dok Ya, ya. daging. Tapi Iya. pilih yang sepet, kalau enggak nanti terlalu banyak minyaknya. Siap dok. Nah, Dok, ada anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa bayam merah baik untuk kesehatan ginjal. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Nah, ini mitos. Mitos. Oke, Kenapa mitos. dok? Ya, jadi tidak ada kaitannya sama Ya. sekali ya. Karena dia kaya akan mineral, dan mineral seperti kalsium pada mereka yang punya bakat untuk terjadi pengendapan bisa ikut membentuk terjadinya batu ginjal malah. Makanya minumnya juga harus cukup. Jadi Ya. mesti hati-hati juga dok ya. Ya, harus. Nah, tapi dok, bagaimana nih dengan anggapan di masyarakat yang mengatakan kalau bayam merah ini baik untuk kesehatan mata? Ini fakta atau mitos dok? Nah, ini adalah fakta. Wow, fakta. Wah, Kenapa dok? Kok bisa? Bayam ini sangat kaya akan antioksidan. Ya. Salah satunya adalah kelompok beta karoten, yaitu lutein. Lutein itu sangat bagus untuk makula densa. Makula densa itu bagian dari mata ya. Kalau kita lihat mata secara anatomi ya, kalau kita buka, dia ada di bagian belakang. Jadi bagus untuk pencahayaan dan penglihatan. Jadi ini sangat bagus untuk kesehatan mata. Oh gitu dok Oke. ya. Nah, Dok, katanya ada yang mengatakan anggapan masyarakat bahwa bayam merah ini bisa mengobati kanker dan mengandung zat anti kanker. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Ya. Oke, tapi tunggu dulu, Dok. Jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Bayam adalah salah satu jenis sayuran yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Rasanya yang tidak pahit dan teksturnya lembut setelah dimasak merupakan daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh sayuran ini. Selain karena rasanya yang lezat, bayam juga diminati karena harganya yang sangat ekonomis. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis bayam yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Yang pertama ada bayam cabut atau Amaranthus tricolor. Kata cabut merujuk pada proses panen sayuran yang unik ini. Bayam jenis ini biasanya dipanen dengan cara dicabut dan kemudian dijual ke pasar beserta dengan akar tunggangnya. Ada 3 varietas bayam yang termasuk ke dalam jenis Amaranthus tricolor, yaitu bayam hijau biasa, bayam merah atau Belitung rubrum yang batang dan daunnya berwarna merah, dan bayam putih atau Belitung album yang berwarna hijau keputih-putihan. Bayam cabut sendiri memiliki tekstur daun yang tipis dan lembut dengan batang yang sangat lunak, sehingga aman untuk dikonsumsi. Masa tanam maksimal dari bayam jenis ini adalah 25 hari. Kalau dari segi warna, ada yang hijau dan merah. Orang biasanya mengolah jenis bayam ini dengan cara dimasak bening atau ditumis. Selanjutnya, bayam merah. Bayam merah atau Amaranthus caudutus sebenarnya merupakan jenis sayuran yang berasal dari kawasan tropis Amerika. Selain karena rasanya, bayam merah digadang-gadang memiliki kandungan gizi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bayam pada umumnya. Dengan menambahkan bayam merah ke dalam menu makanan Anda, maka bayam merah akan membantu proses diet yang sedang Anda jalani. Karena serat dari bayam tersebut akan membantu memperlancar pencernaan Anda. Jenis bayam yang terakhir adalah bayam duri.
Tanaman ini mempunyai nama latin Amaranthus spinosus L. Ciri-ciri bayam duri adalah adanya duri pada bagian pangkal tangkai daunnya. Tanaman bayam duri juga termasuk ke dalam keluarga tanaman bayam-bayaman atau Amarantaceae. Panjangnya bisa mencapai 1 meter dengan batang yang lunak berwarna hijau kemerahan, sedangkan daunnya berbentuk seperti belahan ketupat berwarna hijau. Jenis bayam ini dibudidayakan menggunakan biji dan bisa dengan mudah hidup dimanapun selama mendapatkan pasokan air dan sinar matahari yang cukup. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa jenis bayam yang mungkin bisa Anda coba sebagai variasi untuk menu sayur Anda di rumah. Wah dok, selama ini yang saya tahu bayam itu cuma ada bayam merah dan bayam hijau. Ternyata banyak banget loh jenis-jenis bayam yang lain. Ada bayam cabut ya? Iya, cabut ada bayam duri juga ada. Pokoknya banyak ya. Banyak sekali. Ngomong-ngomong dok soal bayam. Tadi kita masih ngebahas bahwa bayam merah ini mengandung zat yang mencegah kanker. Nah itu fakta atau mitos dok? Nah ini adalah fakta. Wah, fakta. Kenapa bisa, dok? Ya? Gini, bayam ini kaya akan serat. Dan kita tahu serat itu sangat bagus untuk mencegah kanker usus besar. Setuju dok. Kemudian bayam ini kan warnanya agak ungu-ungu merah ini ya. Dia kaya akan antioksidan namanya antosianin. Ya, antosianin itu antioksidan yang berwarna ungu-ungu merah. Kalau hijau kan klorofil, ya. Dan antosianin serta flavonoid lain serta golongan fenol antioksidan yang ada di bayam ini itu bagus sekali untuk mencegah kanker. Oke. Ya? Bagaimana dok cara mengkonsumsinya? Jadi bayam ini bisa dengan cara, tadi kan ada contohnya tuh, bisa direbus, kemudian bisa juga ditumis. Yang penting saat numis minyaknya jangan terlalu banyak. Ya, nah yang sering jadi masalah orang kalau makan bayam ini mereka lihat warnanya menjadi agak merah, mereka jadi takut, khawatir. Nah, kalau saya merah-merah gini bikin takut nggak? Dok, tapi kalau di jus ini gimana dok? Bayam di jus? Jadi penelitian bayam ini banyak dilakukan pada tikus dan pada sel kultur. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil daunnya kemudian diekstrak, artinya di jus cairannya yang diambil. Oh, jadi boleh diminum saja. Cairannya. Betul. Harus yang diingat kalau mau ngejus cari bayam yang organik, cari yang bersih. Seandainya kalau mau cari bayam yang biasa ditanam, tolong dibersihkan dengan baik karena si bayam ini kan tidak dimasak, langsung segar-segar kemudian dijus. Ya. Tapi dok, untuk penderita kanker, dia berapa kali nih boleh minum jus bayam? Ya. Jadi buat penderita kanker, biasanya mereka dianjurkan untuk makan dengan diet yang seimbang. Jadi bukan hanya si jus bayam aja yang dimakan. Jadi semua beraneka warna mereka boleh makan, boleh konsumsi. Karena warna itu adalah antioksidan ya. Jadi biasanya kalau pasien yang menderita kanker dan sedang menjalani kemoterapi, mereka itu mengalami kesulitan untuk makan. Rasanya ada rasa mual dan sebagainya. Nah secukupnya aja, semampunya mereka makan. Kalau sehari cuma mampu untuk 1 kali, boleh saja. Jadi selang-seling, jangan pagi sampai malam hanya jus bayam, jangan. Jadi boleh di jus juga, boleh makan dimakan, jadi rebus, rebus, tumis atau jus. Oke, nah dok, jadi bayam ini kan kaya akan serat ya. Nah, jadi kalau misalnya bayam kaya akan serat ini bisa nggak sih untuk mengobati dan menurunkan kolesterol pada tubuh? Fakta atau mitos dok? Nah, ini adalah fakta. Fakta? Wah, kenapa dok? Gimana jadi tuh, dok? Gini, kita suka dengar bayam merah itu mempunyai efek kardioprotektif. Melindungi jantung dok ya? Melindungi jantung ya. Dalam arti apa? Dalam arti dia ikut menurunkan kadar kolesterol. Jadi kenapa kok bisa? Karena kandungan dari serat dan antioksidannya. Ya dia kaya akan antioksidan dan antioksidan ini akan mempercepat metabolisme kolesterol di dalam hati. Dan juga dia mempunyai sifat untuk menyerupai si kolesterol. Jadi pada saat mau diabsorpsi, mereka bingung ini kolesterol bukan ya, nggak tahu dia adalah derivat dari planstanol ya. Jadi itu langsung diambil kemudian ikut serta menurunkan kadar kolesterol. Wow. Nah, dok, ini ngomongin hati, dok ya. Ini ada anggapan yang mengatakan kalau bayam merah ini baik untuk kesehatan liver atau hati. Ini fakta atau mitos, dok? Dan ini fakta. Fakta. Wah, hebat ya. Kenapa, dok? Loh, kok bisa bagus untuk hati? Betul, karena dia kaya akan antioksidan dan ikut mengaktifkan namanya SOD.
SOD itu adalah antioksidan yang ada di dalam sel kita, endogen antioksidan. Nah, salah satunya mengaktifkan endogen antioksidan yang ada di hati. Jadi dia mempunyai sifat untuk memperbaiki semua metabolisme yang ada di hati. Kalau bagi yang sudah terkena hepatitis gitu? Nah, kalau untuk hepatitis kan dietnya tetap harus diperhatikan, kandungan lemaknya jangan terlalu banyak. Kemudian makanannya, antioksidannya juga boleh, tetap harus seimbang. Jadi selama perutnya bisa mencerna, biasanya kalau orang menderita hepatitis itu ada gangguan saluran cerna. Rasanya perutnya kembung, begah, kemudian kalau mau makan begah nggak enak. Kalau dikasih serat yang terlalu banyak, dia nggak bisa makan yang lain lagi. Jadi biasanya kita suka di jus, sehingga untuk cairannya kalau dia bisa makan sedikit-sedikit sangat baik diberikan. Oke, nah gimana kalau sakit hati yang lain? Bisa nggak sembuh pakai bayam merah? Curcol kayaknya. Aduh. Iya. Oke, jadi kalau misalnya ada anggapan yang beredar di masyarakat nih dok, katanya bayam hijau itu bisa, kalau misalnya dikonsumsi nih dok, bisa membuat asam urat. Nah itu fakta atau mitos dok? Kalau bayam merah gimana dok? Iya betul. Jadi kalau masyarakat tuh ya, kalau dengar asam urat, kemudian lihat yang ijo-ijo langsung takut. Padahal harus lihat mantan gitu ya? Iya, lihat mantan. Lebih serem yang mana nih? Lebih serem ngeliat yang hijau dia ya kalau penderita asam urat. Nah padahal kita harus ingat bahwa asam urat sumber utamanya itu justru banyak pada produk hewani. Nah kita suka salah, si daun ini dijadikan kambing hitam terus. Ya. Padahal tumbuhan bukan Padahal kambing tumbuhan. ya, bukan hewan ya. Jadi banyak justru di hewan, misalnya jeroan ya, daging-daging merah, terus di kaldu. Orang suka makan rawon-rawon itu kan dari kaldu daging, langsung asam uratnya ikut naik. Nah kalau daun boleh nggak sih? Daun boleh. Dia banyak nggak asam uratnya? Banyak kalau ada di daerah yang kecambah. Jadi kayak toge, kecambah. Bagian-bagian yang akan tumbuh. Nah itu kaya akan asam urat. Tapi kalau cuma mengkonsumsi daunnya, ya dosanya nggak sehebat yang ada di jeroan atau yang di daging seperti itu. Ya. Oke. Nah jadi pemirsa, kita udah ngebahas soal bayam merah.